Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Gemini. Jadi kita langsung aja masuk untuk melihat siapakah dia, siapakah orang ini yang akan datang kepadamu. Ada King of Swords, the High Priestess, the World, Two of Cups, ada Six of Cups. Oke, jadi dari sebaran kartunya orang ini kemungkinannya adalah orang lama atau di sini adalah orang yang sudah kamu kenal sebetulnya. Di sini kenal bisa aja teman sekolah kamu, teman main masa kecil, teman kantor lama kamu atau mungkin teman kuliah kamu. Pokoknya di sini orang yang sudah pernah kamu kenal sebelumnya, yang mungkin dulu ketika bersama dengan kamu perasaannya biasa-biasa aja, nggak gimana-gimana. Sekarang setelah kenal kamu lagi atau mungkin ini pernah ketemu lagi sama kamu atau melihat sosmednya kamu, dia melihat kamu sudah makin dewasa, sudah semakin matang, semakin membuat dia terpesona dan ada percikan-percikan cinta kayak gitu di sini ya. Dan aku lihat juga orang ini sudah sampai di titik dimana dia berbahagia dengan hidupnya. Dalam artian dia sudah merasa tercukupi, dia sangat-sangat bersyukur dengan hidupnya. Sangat mungkin dari pekerjaan dia sudah oke, sudah cukup mapan. Dari segi pendidikan dia juga sudah oke. The High Priestess di sini dia orang yang dewasa, bijak, secara spiritual oke. Dan di sini dia kayak di momen sedang memilih yang terbaik buat hidupnya. Jadi di sini dia nggak mau main-main lagi. Ketika dia ingin serius dengan seseorang, maka orang ini benar-benar dia harapkan untuk sebuah penyatuan yang komitmen. Jadi nggak mau sekedar main-main lagi. Ya ingin cinta yang manis, yang indah, yang banyak kenangan manisnya, tetapi juga cinta yang benar-benar sampai di level yang serius. Dalam artian romantis iya, saling menghormati, saling menghargai, sudah nggak seposesif zaman muda dulu, bisa memberikan kepercayaan kepada pasangannya untuk sama-sama berkembang lebih baik kayak gitu di sini ya. Jadi di sini benar-benar penyatuan yang sudah sampai ke level ingin minta restu orang tua dan sebagainya. Jadi penyatuannya di sini benar-benar udah melihat ke arah pernikahan sih kalau aku lihat di sini, karena dia ini datang sebagai King of Swords yang mana dia di sini sudah menjadi orang yang mengerti mengenai tanggung jawab, yang sudah bertanggung jawab akan hidupnya. Ya, standar dia cukup tinggi, orangnya cerdas, dan dia sudah cukup mengerti banyaklah mengenai kehidupan. Dan dia juga udah belajar banyak mengenai kisah cinta, baik mengenai kisah cinta dirinya ataupun orang di sekitar dia, sehingga di sini dia nggak mau salah pilih ketika akan memulai sebuah hubungan dengan seseorang, yang mana kemungkinannya di bulan Juli nanti dia akan melihatnya ke kamu, yang dia harapkan kamu benar-benar bisa menjadi pasangan yang bisa sama-sama seimbang gitu loh ya di sini. Jadi udah di level yang itu tadi, serius gitu, nggak mau sekedar untuk pamer-pamer sosial media aja, mode pacarannya kayak gitu di sini ya. Dan aku akan lihat di sini apa sebenarnya niatnya ke kamu selain untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyatuan, cinta dan pernikahan ya. Kita lihat bareng, ada Queen of Cups. Oh, pantesan. Ada The Magician, ada Nine of Wands, ada Ace of Cups, ada Nine of Cups. Jadi dia ini memang menemukan kualitas di kamu, yang mana dia merasa dirinya ini sudah mapan kan, sudah cukup oke, sudah bisa bertanggung jawab akan dirinya. Dan kalau misalnya dia laki-laki, dia sudah bisa bertanggung jawab untuk kehadiran seorang perempuan nanti yang akan menjadi tanggung jawab dia, akan ada anak dan sebagainya. Jadi pikiran dia ini udah bener-bener yang menikah gitu loh, jadi suami, jadi ayah atau jadi istri, jadi ibu kayak gitu di sini. Jadi dia menemukan kualitas kamu yang mana kamu tuh sangat-sangat keibuan, kamu juga penyayang, sangat menjaga, loyal, dan bisa memberikan cinta terbaiknya kamu di sini, yang mana dia harapkan yuk kita jalan bareng, kita perjuangkan hubungan ini bersama, membentuk sebuah penyatuan dan keluarga yang indah ke depannya kayak gitu. Jadi ayo lo gimana Gemini, mau diseriusin gak nih ajakan dia buat menikah? Lalu di sini ada The Magician, yang mana emang dia di sini udah di level yang aku tuh udah dewasa, pola pikirku sudah di usia yang sematang ini, sudah nggak mau main-main. Kalau misalnya kamu oke, ayo kita serius. Kalau enggak ya sudah, jangan
ombang-ambingkan perasaan aku dengan sebuah ketidakpastian kayak gitu di sini ya. Karena The Magician ini kartu pertama, ini kartu kedua di Arcana Mayor, so ini sesuatu yang serius kayak gitu di sini ya. Dan ya kartu The Magician sebenarnya juga bisa menyiratkan adanya koneksi dia yang merasa aku tidak tahu koneksi apa ini, tapi aku merasakan sesuatu ketertarikan yang amat sangat mengenai kamu kayak gitu. Ya cuma memang di sini dia memang lagi di masa yang dia bahagia dengan hidupnya, dia bersyukur akan banyak hal. Cuma di sini dia kayak lelah gitu loh, dia merasa ada kekosongan di hatinya. Walaupun mungkin di sini secara uang adalah uangnya, secara kebahagiaan adalah teman-temannya banyak, tapi dia merasa bahwa hatiku ini kosong banget. Aku ingin ada seseorang yang mengisi kekosongan hariku, yang mana aku bisa membahagiakan dia. Kamu maksudnya di sini ya, yang mana mungkin di sini dia pernah menjadi orang yang sangat-sangat berjuang mengenai kisah cinta, tapi mungkin hasil akhirnya ya di sini dia ada patah hati, terluka dari segala perjuangan dia. Ya selain rasa kosong di hatinya tadi, ya sehingga di sini dia ingin move on. Bener-bener move on, ingin bener-bener sebuah peluang yang baru bersama dengan kamu ya di sini, sebuah kesempatan baru yang mana dari Eight of Cups menjadi Nine of Cups. Ada pergerakan di sana dari dia yang sendiri bersama dengan seseorang yang bisa dia bahagiakan, yang bisa sama-sama saling membuat nyaman dan yang seperti itu. Jadi itu niatnya di sini. Jadi bener-bener udah ke pasangan ya, pasangan yang serius. Tinggal gimana nih para Gemini di sini. Kalau memang di bulan Juli nanti ada yang akan serius sama kamu, kemungkinan memang arahnya sudah ke penyatuan, pernikahan, menjadi ayah, menjadi ibu kayak gitu ya. Ya, dia melihat potensi itu ada di kamu. Entah di sini kamu laki-laki atau perempuan, tapi kalau kamu laki-laki ya dia melihat bahwa kamu punya mode sebagai figur suami yang baik. Dan dia mengharapkan kamu menjadi ayah yang hangat, ayah yang bisa menjadi contoh terbaik buat anak-anak kayak gitu di sini. Gitu ya. Jadi apakah dia akan bener-bener langsung maju? Kemungkinannya iya, tapi dia masih kayak menunggu momen yang paling pas, paling tepat. Karena di sini kemungkinannya orangnya juga egonya cukup tinggi, jadi takut dengan penolakan. Biasanya Nine of Cups ini, jadi itu dia. Tergantung bagaimana kamu, apakah kamu akan bisa membuka hati kamu untuk orang baru ini atau bagaimana gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. New love. Jadi emang langsung kelihatan terbuka pertama kali cinta yang baru. Jadi orang baru ini memang punya ketertarikan dengan kamu di hal-hal yang berhubungan dengan romance ya. Di sini benar-benar ingin datang ke kamu seperti prajurit ini yang sedang membawakan sekuntum mawar kepada si perempuan ini. Kayak, aku tahu kamu sibuk, aku tahu kamu sedang menikmati hidup kamu, tapi izinkan aku untuk datang ke kamu, membawakan cinta, apakah kamu bersedia gitu. Jadi ya berlutut biasanya ini gestur-gestur melamar sih sebenarnya. Jadi ya selamat menikmati aja kalau memang nanti di bulan Juli ada orang yang akan datang ke kamu memberikan sebuah petualangan baru di kisah cinta kamu di sini gitu. Dan kemungkinan sih orangnya kalau begini biasanya romantis, dan karena di sini prajurit, otomatis dia adalah orang yang sangat-sangat pekerja keras. Jadi wajar kalau di sini kartunya King of Swords, the world. Ya sangat mungkin dia sudah cukup mapan di sini ya dari pekerjaannya. Atau minimal dia bener-bener udah mandiri lah, nggak nyusahin orang lain untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kayak gitu. Dan ya ada banyak Cupid, panah asmara, jatuh cinta, berbunga-bunga, kasmaran dan sebagainya. Lalu di sini ada let go of control issues. Di sini entah kamu entah dia, kalau memang masih ada energi-energi buat posesif, buat cemburu buta, coba dikurang-kurangin. Karena di usia dia yang sudah matang ini, dan kalaupun benar dia adalah pekerja keras, otomatis relasi bisnis atau relasi kantornya banyak. Jadi coba dikurang-kurangin. Untuk melarang dia ini dan itu, ya santai aja lah, intinya adalah relax aja. Tanggapi kehadiran dia ini dengan santai, dengan alami, natural gitulah, tanpa nggak perlu berekspektasi yang gimana-gimana. Ya sudah, kalau memang niatnya baik, kalau memang kamunya merasa intuisi kamu mengatakan dia memang baik, logika kamu mengatakan bisa dicoba, ya silahkan aja kayak gitu di sini ya. Karena di sini aku melihat ada anak, jadi ya kemungkinannya memang sudah ke arah sana sih, arah-arah menikah begitu. Let your friends help you. Jadi kalau misalnya kamu di sini butuh support,
butuh dukungan, butuh masukan, maka coba libatkan teman-teman kamu akan kehadiran dia ini, terutama kalau memang dia tipe orang yang sudah sangat-sangat siap menikah, sementara kamunya masih mungkin ingin bersenang-senang dulu, masih belum sesiap itu. Nah, coba tanya ke teman-teman kamu, terutama mungkin kalau teman-teman kamu ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak. Nah, coba tanya ke mereka, menikah tuh kayak gimana sih rasanya? Jangan hanya minta diceritakan yang indah-indah aja, tapi juga sisi gelap, sisi lain sebuah pernikahan, apa-apa aja yang menjadi struggle-nya mereka, supaya ya setidaknya kamu jadi punya gambaran lah untuk mempersiapkan segala hal, terutama kalau memang dia ini sudah sampai di level yang seserius itu sama kamu. Very soon, sebentar lagi. Jadi ya aku tidak perlu menjelaskan banyak-banyak sih ya, karena di sini juga bercerita mengenai bulan Juli. Ya kurang lebihnya di bulan itulah yang akan datang kepada kamu orang yang benar-benar jatuh cinta sama kamu, yang benar-benar ingin selalu ada buat kamu, yang bersama dengan kamu dia ingin mengusahakan yang terbaik, dan dia juga berharap kamu akan memperjuangkan hubungan ini bersama dengan dia. Kayak gitu ya di sini. Jadi ya romantis-romantis indah gitulah. Kartu Six of Cups ini juga mengenai sentimental ya, sebuah atau banyak kenangan-kenangan yang indah yang bisa kamu ukir bersama dengan dia. Kemudian aku akan ambil beberapa kartu lagi. Kalau di sini lebih kepada apa sih yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu sampai sedalam ini ya. Oh, dia merasa atau dia melihat bahwa kamu adalah orang yang sangat-sangat kreatif, punya banyak ide-ide yang brilian yang mungkin nggak pernah dipikirkan orang lain, baik ide-ide besar maupun ide-ide yang kelihatannya remeh-temeh tapi sangat-sangat bermakna gitu. Dan ada angka 8 di sana, koneksinya kenceng antara kamu dan dia ya, sepertinya di sini. Kemudian di sini ada kamu memberi banyak energi kemanapun kamu pergi, dan energi kamu ini memancarkan energi juga ke orang lain gitu loh. Jadi orang lain bisa menangkap energi bahagianya kamu, energi kamu yang meluap-luap ya, energi kamu untuk percaya diri ya, energi kamu untuk berbahagia, energi kamu untuk mengerjakan sesuatu yang membuat kamu bergairah, atau dalam artian mungkin di pekerjaan kamu, di kuliah kamu, atau mungkin di aktivitas sosial kamu kayak gitu. Jadi ini membuat dia sangat-sangat jatuh cinta sama kamu ya. Kemudian di sini ada kamu, bagi dia kamu adalah orang yang sangat-sangat bisa mengorganisasi atau punya rencana. Jadi kalau misalnya kamu ingin liburan kemana, nah kamu tuh bisa planning, bisa merencanakan detailnya begini. Kalau pingin dapat ongkos yang miring murah, nanti pakai diskon yang ini kayak gitu. Dan kamu sangat terorganisasi sekali hidupnya, sangat tertata, dan ini menjadi salah satu hal yang seksi di mata dia ya gitu. Jadi ada banyak jalur di sini, jalur jatuh cintanya ke kamu kayak gitu ya. Lalu di sini ada dia sangat merasakan keberaniannya kamu untuk mempertahankan diri kamu, untuk memperjuangkan hidup kamu, untuk bisa meraih sebuah kesuksesan, prestasi, dan apapun itu yang menjadi impian kamu. Dan ini juga menjadi nilai plusnya kamu di mata dia, karena nggak semua orang bisa punya keberanian untuk menyuarakan isi hatinya, berani untuk tangguh melawan segala hal di depan sana demi tercapainya segala impian kamu. Jadi kamu sehebat itu di mata dia, dan bagi dia seharusnya kamu itu bangga dengan diri kamu, karena dia aja tertarik ya, kamu harusnya juga bangga dengan diri kamu. Begitu ya. Kemudian di sini ada ini so sweet banget sih. Kamu itu seperti fortune cookie, atau di sini kue keberuntungan ya. Kalau kamu tahu kue keberuntungan di Chinese food atau di restoran-restoran Chinese, itu ada kue keberuntungan yang kalau dipotek itu ada ramalan di dalamnya. Nah, bagi dia kamu tuh seperti kue keberuntungan itu, yang mana kamu tuh manis dan memberi banyak keberuntungan di segala situasi gitu loh. Jadi manis-manisnya kamu, lucu-lucunya kamu, happy kiowonya kamu adalah suatu hal yang bagi dia sangat-sangat lucu, unik, dan menarik bagi dia. Itulah jalur jatuh cintanya dia ke kamu. Kemudian beberapa hal lain di sini, ini bisa saja perasaan kamu, bisa perasaan dia. Kita akan lihat bareng. Beri aku waktu untuk berpikir. Ya, ini mungkin dari jalurnya kamu atau dari sisinya kamu ya, atau mungkin dari sisinya dia mungkin butuh
lagi waktu untuk berpikir apakah dia akan benar-benar maju ke kamu, butuh waktu untuk mengenal kamu lebih dalam, begitu juga sebaliknya. Di sisi kamu juga kamu harus bisa berpikir lebih jauh mengenai ini semua, terutama kalau misalnya energi dia benar-benar udah yang seserius itu, sementara kamunya masih ingin bersenang-senang dengan hidup kamu, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kesabaranku ada batasnya. Oh ya, jadi di sini kalau memang dia ini datang dengan segala keseriusan dan kamunya masih berbeda energi dengan dia, mungkin di sini dia akan menyelami kamu lebih dalam, tapi juga dia akan ada tenggat waktu sepertinya ya, karena mungkin dia nggak bisa sesabar itu menunggu jawaban iya dari kamu kalau memang dia sudah di tahap yang seserius ini. Kayak gitu sih. Dan di sini juga ya terserah kepada kamu apakah kamu akan mengiyakan dia ataukah tidak. Jadi ya dia di sini sebenarnya juga bukan tipe yang aku akan menunggu kamu selama-lamanya, enggak, karena di sini aku lihat dia cukup realistis dengan hidupnya. Jadi kalau misalnya dia nggak menemukan jawaban iya yang segera mungkin dari kamu ya mungkin dia akan mencari kesempatan di lokasi lain gitu atau di hati yang lain ya. Di sini ada I miss you so much. Jadi kalau memang dia ini datang dari orang yang pernah kamu kenal, yang dulu punya banyak kenangan dengan kamu ya, dia ini di energi yang kangen banget sama kamu, kangen ingin ketemu sama kamu, kangen ingin memulai sebuah petualangan baru bersama dengan kamu. Jadi ada banyak kerinduan dia mengenai kamu di sini ya, buat teman-teman Gemini. Kemudian di sini ada sebesar apa perjuanganmu untukku. Jadi di sini benar-benar tegas ya orangnya. Jadi ya kalau misalnya ini adalah pertanyaan kamu, kemungkinan dia akan memberikan jawabannya dan membuktikannya dengan perbuatan. Ya kalau misalnya di sini kamu yakin seserius itu sama aku, pingin ngajak aku nikah, apa nih perjuangan kamu? Nah dia akan membuktikannya bahwa dia benar-benar serius dan akan memperjuangkan hubungan ini ya, entah dengan cara apapun itu, tapi dia akan punya caranya untuk bisa meyakinkan kamu bahwa dia benar-benar serius akan tujuannya dia kepada kamu. Gitu ya. Kemudian di sini ada aku cemburu. Nah, ini aku rasa berkaitan dengan kartu ini ya, let go of control issues. Di sini entah kamu entah dia, kalau memang energi cemburunya ini meluap-luap, meledak-ledak, coba dikendalikan ya, karena bagaimanapun juga hidup itu nggak hanya melulu tentang kisah cinta 24 jam gak bisa buat kamu, harus terbagi-bagi antara pekerjaan, kuliah, teman-teman, rekan bisnis. Jadi coba dikurang-kurangin cemburunya. Cemburu itu perlu, ya boleh aja, tapi kalau berlebihan juga gak baik, karena jadinya malah mengekang, posesif berlebihan, malah jadi hubungan yang toksik gitu loh, karena kurangnya rasa percaya kepada pasangan gitu sih di sini. Jadi ya begitulah. Buat teman-teman Gemini, itu yang bisa aku reading mengenai orang yang akan datang di bulan Juli. Dan siapapun dia, semoga bisa memberikan banyak kebahagiaan ke kamu, cinta yang banyak, dan menjadikan bulan Juli penuh warna-warni yang indah buat kamu. Dan makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.